Modul 32 Standar Moneter. Standar moneter adalah patokan atau ukuran suatu benda dapat dijadikan sebagai uang dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter adalah sistem moneter berdasarkan atas standar nilai uang suatu negara. Standar moneter juga bisa didefinisikan sebagai dasar satuan uang dalam sistem moneter yang berfungsi sebagai alat pembayaran, pengukuran nilai, dan pengendalian jumlah uang yang beredar. Standar moneter atau standar uang dapat diartikan juga sebagai standar yang digunakan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Sentral, untuk mengeluarkan atau mengatur peredaran uang. Jadi standar moneter itu adalah hak vetonya dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dalam standar ini diatur tentang ciri-ciri uang, jumlah uang yang beredar, jenis uang, ekspor dan impor logam mulia, dan juga fasilitas bank yang berhubungan dengan simpanan. Jenis standar moneter, terdapat dua jenis standar moneter, yaitu standar emas dan standar kertas. Sebenarnya jenis standar moneter itu bisa dikembangkan, ada campuran dan sebagainya. Tapi kita ambil yang sederhana aja, standar emas dan standar kertas. Standar emas. Pada standar emas, satuan dasar nilai uang ditetapkan berdasarkan jumlah dan berat emas. Standar emas menjadi dasar perbandingan nilai tukar berbagai mata uang. Suatu negara yang menggunakan standar emas akan menjaga nilai kesatuan uangnya dengan seberat emas. Dalam artian, Bank Sentral harus menyimpan persediaan emas dan setiap pencetakan uang menjadi jaminan perekonomian negara. Untuk memelihara nilai kesatuan uang dengan standar emas, terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Pemerintah harus selalu bersedia menjual dan membeli emas dalam jumlah tak terbatas dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, pemerintah harus memberikan izin kepada setiap orang untuk melebur, membuat, dan menjual beli mata uang emas. Berdasarkan tadi standar yang kita gunakan, ya menjadi problemnya ini adalah yang mengeluarkan uang itu adalah pemerintah. Kalau pemerintah mengeluarkan uang tidak jadi permasalahan. Apakah dia melebur, apakah membuat, kecuali kalau kita melibatkan pihak swasta. Standar kertas. Standar kertas adalah sistem keuangan yang mengatur uang kertas sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah dan tidak terbatas. Beda dengan standar emas, jumlahnya adalah tidak terbatas. Namun, uang kertas tidak dapat ditukarkan dengan emas dan perak dalam sirkulasi bank di Indonesia. Berdasarkan gambaran tadi ada dua standar yang kita gunakan di dalam jenis standar moneter dengan standar kertas ini, maka hampir semua negara dunia menggunakan dua standar ini. Apakah dalam bentuk perdagangan dan sebagainya. Dalam bentuk perdagangan, maka ada sebagian negara yang menggunakan standar emas sebagai alat tukar. Kalau seandainya standar kertas seperti mata-mata uang internasional seperti dolar, pound sterling, euro, dan euro itu kalau jumlahnya terbatas, maka mereka cenderung menggunakan standar emas. Standar emas itu mungkin sifatnya lebih aman dibandingkan dengan standar kertas. Alasannya apa? Kalau standar kertas ini mungkin nilainya pasti akan berubah. Dari segi nilai realnya akan berubah. Tapi kalau standar emas, kecenderungan berubahnya itu kecil. Yang ada perubahannya semakin membaik. Dalam standar ini, pemerintah tidak perlu memelihara nilai kesatuan uang yang dikeluarkan dengan nilai logam seperti emas atau perak. Pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membeli maupun menjual emas atau perak dengan harga tertentu. Pada standar ini, Bank Sentral dapat mengeluarkan uang sampai batasan tertentu tanpa harus memperhatikan jaminan emas. Saat ini, sudah banyak negara yang menggunakan standar kertas sebagai standar moneter, termasuk Indonesia. Jadi, dulunya orang lebih cenderung menggunakan standar perak, emas, logam mulia, dan lainnya. Kalau hampir katakan untuk konteksnya kan, pertukaran sekarang ini, sebagian besar sudah mulai banyak menggunakan standar kertas. Kenapa? Karena sulitnya memperoleh logam mulia. Sekian presentasi kita hari ini.